Assalamualaikum, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 yaitu probabilitas atau peluang beserta dengan distribusinya. Saya sudah mengirimkan materi lewat Suci. Pada materi ini ada 4 yang akan kita bahas. Pertama adalah distribusi Bernoulli, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi Poisson, yang keempat distribusi Gauss atau distribusi Z. Nah, pada keempat distribusi ini saya pikir untuk distribusi Bernoulli, distribusi binomial dan Poisson itu jelas di PowerPoint sehingga tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Yang perlu kami garis bawahi yang agak bingung bagi saudara biasanya adalah distribusi Gauss atau distribusi Z. Nah, kenapa bingung? Karena distribusi ini akan menggambarkan bagaimana peluang munculnya angka-angka dalam individu-individu suatu populasi yang sangat besar pada ukuran tertentu. Nah, ada beberapa yang harus kami sampaikan bahwa distribusi Gauss atau distribusi Z ini menganggap bahwa suatu populasi memiliki distribusi yang normal. Otomatis karena terdistribusi normal, datanya data kuantitatif. Yang kedua, jumlahnya sangat banyak. Yang ketiga, sebarannya itu mengikuti distribusi normal, di mana nilai rata-rata, nilai modus, dan nilai median itu simetris, ya, pada garis tengah, gitu, ya. Nah, ini kurva normalnya membentuk seperti ini. Nah, sebagai nilai tengah ini biasanya adalah rata-rata, ya, biasanya rata-rata. Nah, ini ke kanan itu adalah rata-rata ditambah simpangan baku, ya, simpangan baku. Yang kedua rata-rata ditambah 2 simpangan baku dan seterusnya. Di sini rata-rata kurangi simpangan baku, rata-rata kurangi 2 simpangan baku. Ya. Ini menjelaskan bahwa kalau data terdistribusi normal, berapapun nilai rata-ratanya, maka angka-angka yang berada di bawah rata-rata itu berada di sini dengan membentuk nilai-nilai yang ke kiri pada kurva negatif. Kemudian angka-angka kuantitatif yang berada di atas nilai rata-rata itu posisinya di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan pada posisi mana tiap-tiap individu yang tersebar berdasarkan rata-ratanya dan simpangan bakunya. Oleh karena itu, di dalam sebaran normal kita bisa menghitung skor-skor yang ada di dalam kurva tersebut. Maka kita pakai dengan distribusi Z, di mana nilai rata-rata harus diketahui, nilai simpangan baku harus diketahui, maka terjadilah angka-angka yang berdistribusi Z. Ciri-cirinya apa? Karena rata-rata sudah diketahui, ya. Kemudian simpangan baku sudah diketahui, maka pada rata-rata di sini bisa dibuat 0 seperti ini. Bisa dibuat menjadi 0, ya.
Nah, kurva normal ini yang tadinya nilainya menjadi nilai rata-rata dirubah menjadi 0. Maka ke kiri akan negatif, ke kanan akan positif. Ini menggunakan Z. Caranya apa? Angka yang ada di sebelah kiri ataupun kanan itu kita pasang sebagai X, XI ya, dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Jadi ini nilai Z, XI adalah datanya, data yang ada di dalam populasi tersebut, kemudian ini adalah rata-rata, kemudian ini adalah simpangan baku. Nah, ini akan ketemu posisinya yang tadinya nilai rata-rata berupa angka kuantitatif dirubah menjadi 0. Maka angka yang sebelah kiri adalah angka distribusi Z negatif, angka sebelah kanan adalah distribusi Z positif. Nah, ini angkanya akan menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Menjadi 0, ini menjadi min 1, min 2 dan seterusnya. Ini menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya gitu. Nah, maka Z0 ya. Maka Z0 akan menggambarkan posisi di tengah. Ke kiri adalah Z, angka-angka Z, distribusi Z. Ke kanan juga angka-angka pada distribusi Z. Begitu ya. Saudara-saudara, kalau misalnya kita katakan ada Z1, misalnya gini, Z1 adalah 0, Z2 adalah 1, maka posisi di antara Z1 dan Z2 ya, posisi di antara Z1 dan Z2 Z1 itu 0, berarti di sini Z2 itu 1, maka luas daerah antara Z1, Z0 sampai Z1 itu adalah di sini ya. Kemudian misalnya Z1 sama dengan min 1,5, Z2 sama dengan 1,5, maka posisi kurvanya adalah ini Z1 1,5, ini Z2 1,5 ya. Ini posisi daerah yang diarsir menunjukkan wilayah antara Z1 menuju Z2. Seperti itu. Nah, saya pikir jelas ya untuk materi ini. Kemudian kita menuju ke bagaimana menentukan luas wilayah. Untuk menentukan luas wilayah pada suatu kurva, misalnya tentukan luas wilayah pada Z1 sama dengan 0, ke kanan Z sama dengan 2
tentukan luas wilayah pada Z1 sama dengan 0 ke kanan, Z2 sama dengan 2,15. Nah, sebagai berapa luas wilayahnya? Nah, kita asumsikan karena ini terdistribusi normal, maka luas wilayah yang sebetulnya adalah 100% atau 1. Karena luas wilayahnya 100%, ya, ini kurvanya jelek sekali, maaf. Karena luas wilayahnya 100%, maka luas wilayah yang sebelah kiri itu 0,5. Luas wilayah yang sebelah kanan juga 0,5. Z1 ini sama dengan 0. Ini Z1. Z2 ini pada angka 2. Z2 pada angka 2,15. Ya. Nah, maka berapa luas Z0 ke kanan ke 2,5? Ya berarti di sini sama dengan Z0 luas wilayah Z0 ditambah Z1 ditambah Z2. Z1-nya sama dengan 0, ya. Z2-nya sama dengan 2,15. Ini 2,15 itu berapa persen dari 0,5, ya. Maka kita lihat di tabel Z. Saudara perhatikan tabel Z ini, ya. Perhatikan tabel Z, ya. 2,5, ya, 2,15 itu kita ambil di 2,1, ya. 2,1 ini adalah 2,0, ini 2,1. 2,15. Nah, ini kemudian ini 0,05 ke kanan. Angka 2,1 menuju 5 adalah ini. Nilainya 0,4842. Nilainya 0,4842. 0,4842, ya. Maka luas wilayahnya sama dengan 0,4842 atau 48,42%. Ini luas wilayahnya. Saya kira paham cara menghitung ini dan kemudian membaca tabel Z. Berikutnya, luas-luas wilayah ini bisa digunakan untuk meramalkan suatu populasi pada angka-angka yang ditentukan. Misalnya begini, ada contoh. Contoh, bobot badan rata-rata sapi Pasundan adalah 100 kg. Bobot badan rata-rata sapi Pasundan 100 kg. 151, maaf ya. Bobot badan rata-rata sapi Pasundan 151 kg, ya. 151 kg. Nah, dengan standar deviasi
dengan standar deviasi itu 15 kg. Ingat, standar deviasi berarti satuannya kilogram. Kalau ragam berarti kilogram kuadrat, ya. Nah, dari 100 ekor sapi, ya, pertanyaannya berapa ekor, ya, berapa ekor sapi yang bobotnya antara 120 kg sampai 185 kg. Yang kedua, berapa ekor sapi yang bobotnya lebih dari 185 kg. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita gambarkan grafik tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Gambarkan grafiknya dulu, ya. Anggap aja ini grafik normal, kurva normal. Bobot rata-ratanya 151 kg akan dirubah menjadi 0, ya, akan dirubah menjadi 0. Maka nilai Z, ya, pada 120 berarti dia berasal di bawah. Ini 120 akan dirubah menjadi Z1, ya. 120 kurangi rata-ratanya adalah 151 dibagi simpangan bakunya 15, sama dengan negatif 2,10. Negatif itu karena posisinya di sebelah kiri. Z2 itu adalah 185 kurangi 151 dibagi 15 sama dengan 2,3.